saya pernikahan itu sudah sekitar 48 tahun ya. Sebentar lagi mungkin 2 tahun lagi 50 tahun ya. Jadi perkawinan emas istilahnya ya. Jadi Bapak itu sosok penuh tanggung jawab, gigih. Dia tidak mengenal capek orangnya. Itu bukan dari sekarang aja, memang dari dulu Bapak itu semenjak bekerja di instansi lain ya, sampai sekarang. Sosok Pak Haji Saifullah di mata saya, itu beliau adalah seorang yang luar biasa. Pekerja keras, ulet, rajin, kemudian mempunyai visi yang jauh ke depan. Pak Haji Saifullah seorang pekerja keras dia. Seorang pekerja keras, teguh dengan pendirian. Pejuang lah dia, pejuang kehidupan dia. Lewat tangan dinginnya kan teratai putih bisa sebesar kayak gini kan, hal-hal yang luar biasa deh. Pak Haji menurut saya adalah mungkin seorang ayah yang sangat perhatian sekali terhadap anak-anaknya, dan juga beliau ini dimana juga sebagai ketua yayasan sangat perhatian dan sayang kepada guru dan karyawannya yang ada di lingkungan Teratai Putih Global. Kagum dengan beliau adalah kecintaannya terhadap keluarga, terutama kepada istrinya yang selama ini setia mendampinginya. Apapun kepentingan ataupun mungkin keperluan yang diinginkan oleh istrinya selalu beliau realisasikan. Ya kalau Pak Haji mah saya udah kenal dari awalnya, ya emangnya orangnya baik sih, baik terhadap bawahannya, baik terhadap siapapun kayak gitu. Dr. Andes Haji Saifullah MM atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Haji, lahir di Kampung Rancar Remis, Desa Sukarindi, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya pada tanggal 7 September 1948. Lahir dari seorang ayah bernama Haji Ahmad Obot bin Haji Bakri dan ibu Haji Sofia binti Haji Hasan. Haji Saifullah menghabiskan masa remaja hingga dewasanya di Jakarta dengan belajar dan bekerja. Tahun 1972,
Selepas beliau lulus kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwi Payana, beliau langsung diminta untuk mengajar mata kuliah Money and Banking di alma maternya. Selain itu, Haji Saifullah juga pernah mengajar di ASMI, Sekolah Tinggi Pelita, Indonesia College, bahkan Pak Haji ikut mendirikan Lembaga Pendidikan Akademi Ilmu Sekretaris Indonesia atau IC. Saat itu, posisi beliau sebagai Direktur Bidang Kemahasiswaan. Beliau juga pernah bekerja di Sekretariat DPR RI pada tahun 1967 hingga 1974. Kemudian beliau bekerja di Departemen Luar Negeri pada tahun 1974 sampai 1976. Pernah juga merasakan bekerja di Perum-Perumnas di tahun 1976 sampai 1982. Hingga terakhir, beliau mengabdikan karyanya di PT PLN sejak tahun 1982 sampai 2004. Tanggal 8 Januari 1974, Pak Haji resmi mempersunting gadis pujaan hatinya Hajah Ais Heriani, seorang sosok wanita lembut, penyabar, dan penyayang. Dari pernikahan mereka, lahirlah penerus generasi dan pelanjut perjuangan beliau, yakni Ibu Lina Herlina SH, Bapak Dani Rahmat Soleh SE, Bapak Dudi Arif Hidayat SE, dan Bapak Dodi Matin Zulfadli SEMM. Karena kecintaan dan kedekatan Pak Haji dengan dunia pendidikan, pada tanggal 23 Maret 1979, Pak Haji mendirikan Lembaga Pendidikan Teratai Putih yang saat ini berubah menjadi Yayasan Teratai Putih Global. Diawali dengan mendirikan TK dan STM pada saat itu di Perumnas Klender, hingga akhirnya berkembang pesat pada tahun 1991 hingga ke Bekasi. Pak Haji mendirikan salah satu STM di Jalan Arjuna 4 dan SMEA di Jalan Raja Wali 5, Perumnas Bekasi. Inovasi dan kreativitas Pak Haji tiada henti, hingga akhirnya Pak Haji mendirikan sekolah di wilayah Ciketing pada tahun 2002. Tak berselang lama, 2 tahun setelah berdirinya sekolah di Ciketing hingga membangun kampus Yayasan Teratai Putih Global di wilayah Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi. Bukti perjuangan, kegigihan, dan kecintaan Pak Haji pada dunia pendidikan yang tak pernah mengenal lelah. Bapak itu kan kerja keras. Bapak itu kan kerja keras, tapi sebagai istri memang harus mengerti ya. Jadi begitu Bapak datang, kita siapkan semua keperluan Bapak maupun airnya, makanannya, semua gitu. Yang terutama pengertian, kalau rumah tangga itu saling pengertian, misalnya yang satu lagi ya ada masalah, tapi istrinya yang mengerti gitu ya. Ketika ada saat suasana santai, beliau seringkali memberikan nasihat kepada kami, putra-putrinya, pengalaman beliau sebelumnya, begitu. Kemudian pengetahuan beliau yang sangat luas itu diberikan kepada putra-putrinya di saat kita sedang berkumpul. Dan ketika kita sedang ada acara keluarga ataupun jalan-jalan keluarga, sebenarnya beliau tipikal orang yang ikut apa kata mau keluarga. Jadi benar-benar 180 derajat berbeda ketika beliau memimpin di sekolah ataupun di yayasan. Yang muda itu kan idealis emosi ya, tidak berpikir bagaimana ke depan, masa depan seperti itu ya. Jadi kesungguhan beliau ini luar biasa. Apa yang saya salut dari beliau itu adalah keteguhannya. Jadi apapun yang kita sampaikan sampai kita datang ke beliau ngobrol segala macam, tetap beliau teguh bahwa pendirian beliau itu susah untuk bergeming lah dalam hal ini, dan terbukti sebenarnya dengan keteguhan itulah alhamdulillah Yayasan Teratai Putih ini jadi berkembang seperti ini. Setelah saya coba amati, pelajari, ternyata memang hidup ini tidak bisa hanya mengandalkan idealis dan emosi yang ada gitu. Karena waktu itu kita masih muda itu emosinya luar biasa. Saya sebagai warga, salah satu warga dari Teratai Putih, sama lah pengen membuat Teratai Putih kan besar gitu kan ya. Cuma kalaupun ada perbedaan ya mungkin hal-hal teknis ya di lapangan biasanya. Tapi itu bukan hal-hal yang prinsip. Dan ketika misalnya kita udah bergaining, ya ketemu lagi gitu kan, sinkron lagi dengan komunikasi gitu ya.
Kemampuan manajerialnya cukup handal. Bahkan setiap aktivitasnya selalu dirancang dengan sangat detail, sangat rinci, dan dirancang dengan sangat matang. Sehingga mungkin boleh dikatakan beliau itu sangat perfeksionis dalam segala hal. Ini dilakukan supaya kegiatan-kegiatan yang beliau rancang itu, yang beliau inginkan itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diinginkan. Kita lihat terbukti, ini di mana Yayasan Teratai Putih berada di Kecamatan Mustika Jaya di Kota Bekasi, itu visi misinya sudah hampir tercapai. Di lingkungan di mana? Itu udah kecamatan sudah jelas. Yang lebih luas lagi ada sudah mencapai atau ke wilayah yang lebih luas lagi, yaitu tingkat Kota Bekasi. Itu salah satu terbuktinya jiwa visioner dari Pak Haji yang sudah terbukti. Yang saya inginkan ya selalu maju, karena itu istilahnya untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan orang-orang banyak, karena karyawan itu semakin banyak. Jangan sampai dia turun lagi, harus maju terus, karena untuk kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan guru dan karyawan yang udah banyak ini. Inilah sepenggal kisah perjalanan Pak Haji Saifullah dalam membangun Teratai Putih Global hingga saat ini. Semoga Teratai Putih Global tetap melebarkan sayapnya untuk kemajuan pendidikan di negeri tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Triadianto, PLT Wali Kota Bekasi, mengucapkan milad yang ke-43 buat Yayasan Teratai Putih Global. Satu usia proses perjalanan yang panjang yang tentunya telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan dan juga dinamisasi Kota Bekasi. Mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian dari amal kebaikan dari seluruh sivitas akademika yayasan, ya. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan, dan yang paling penting adalah mampu mengangkat harkat, martabat, dan juga harga diri warga masyarakat Kota Bekasi dalam rangka untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mudah-mudahan sukses selalu, maju, dan saya tunggu untuk membangun Kota Bekasi yang keren. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Sugianto, Bupati Tasikmalaya, beserta Ibu Ketua Penggerak PKK dan juga Bunda PAUD Kabupaten Tasik, Ibu Ai Ade Sugianto. Insya Allah atas nama warga masyarakat dan atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan selamat ulang tahun Wilujeng Milad yang ke-43 untuk Yayasan Teratai Putih Pak Haji beserta Ibu. Semoga Yayasan Teratai Putih semakin maju, semakin berkembang, semakin bermanfaat dan diterima oleh seluruh warga masyarakat. Bukan hanya di Bekasi, mudah-mudahan untuk Indonesia. Insya Allah Teratai Putih di Kabupaten Tasikmalaya pun kami terima dengan baik, juga sedang berkiprah. Barangkali itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.